Harusnya aku bisa lebih cepat menyusul ke Taehyung Opa kan? Tangis yang dipelukan Haejin. Sudah 3 hari ya seperti ini, menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang sudah menimpa Taehyung. Beruntung Taehyung dan Airin masih bisa diselamatkan meskipun keadaan keduanya sama-sama parah. Belum ada kemungkinan kapan mereka akan bangun meskipun para dokter sudah mengupayakan yang terbaik. Yena, berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Jangan seperti ini. Nanti ketika Taehyung sudah bangun dan melihatmu bersedih, dia pasti juga akan ikut kepikiran, hibur Haejin. Karena keadaan Taehyung yang tidak menentu, gadis itu menjadi kehilangan arah, hingga sampai tak mempedulikan dirinya lagi. Bawa Yan pulang ya Bu ya, biar aku yang menjaga Taehyung dan Airin di sini, ucap Jungwoo. Tidak Boji, biarkan aku tetap di sini. Aku ingin menjaga Taehyung Opa. Telah Yen, kau sudah menjaganya dari tadi pagi. Kau sudah lelah Yena, istirahat saja dulu. Nanti malam baru boleh kembali ke sini lagi, balas Jungwoo. Tapi, ayo, aku akan menemanimu. Setelah Haejin sudah meminta Yen untuk berdiri dari kursi tunggu. Seokjin telah diproses oleh pihak kepolisian, namun belum bisa diberikan vonis sebagai tersangka karena tidak ada saksi mata. Yen sendiri juga tidak mengetahui dengan jelas bagaimana awal mula kejadiannya. Ia datang setelah Airin dan Taehyung berada di dalam air. Pihak kepolisian masih menunggu Airin ataupun Taehyung sadarkan diri untuk memberikan kesaksian. Meskipun menyebalkan, Airin sudah menjadi sosok yang berjasa untuk keselamatan Taehyung. Wanita itu ditemukan sedikit jauh dari lokasi Taehyung. Ia terlambat mendapatkan penanganan hingga keadaannya menjadi lebih parah dengan presentasi hidup yang rendah. Kenyataan itu juga yang membuktikan jika cinta Airin pada Taehyung begitu besar dan tulus hingga ia rela mengorbankan nyawanya sendiri, terlepas dari bagaimana nekatnya ia ingin hidup bersama Taehyung. Tidak ada yang salah dengan perasaan gadis itu, hanya saja tujuannya yang tidak tepat. Saat dulu Taehyung mengejar-ngejarnya, Airin tak pernah menganggap hal itu serius. Namun saat Taehyung telah pergi, Airin justru datang dan memintanya untuk kembali. Omoni, bagaimana jika Taehyung Opa? Yena kencana. Setelah Haejin mencegah gadis itu melanjutkan kalimatnya, karena ia tahu yang keluar dari sana hanyalah pikiran buruk yang semata. Air mata gadis itu kembali meleleh. Bahkan menu makanan yang sudah Haejin siapkan tidak ia sentuh sama sekali, karena sudah kehilangan nafsu makan sejak mengetahui Taehyung terbawa arus. Membayangkan bagaimana paniknya Taehyung saat itu membuat Yen terus-menerus kepikiran dan merasa bersalah. Aku ingin melihat Taehyung Opa, gumam Yen. Makanlah terlebih dahulu, meskipun itu hanya satu suap. Juga tidurlah terlebih dahulu, meskipun hanya 5 menit. Setelahnya, aku akan mengizinkanmu kembali ke rumah sakit untuk menjaga Taehyung, ucap Haejin di belakang Yen yang tengah duduk di kursi meja makan. Air mata wanita itu ikut jatuh menetes, namun segera menghapusnya agar Yen tak sempat melihatnya. Setelah mengikuti saran dari Haejin untuk makan meskipun hanya sesuap, Yen yang sudah pergi ke kamar dan hendak memejamkan kedua matanya merasa tak mampu. Karena begitu tertidur, mimpi buruk mengenai Taehyung yang meminta tolong namun ia tidak bisa melakukan apa-apa segera datang menghantui. Itu sebabnya Haejin datang, memeluk dengan memberikan sedikit senandung yang bisa membuat Yen merasa lebih tenang. Kau mirip dengan suamimu, gumam Haejin. Bagian mana dari kami yang mirip Omoni? Tanya Yen penasaran. Bagian seperti ini, saat tengah bermimpi buruk ataupun merasa gusar, Taehyung selalu datang padaku, memintaku untuk memeluknya dan mendengarkan senandung menenangkan dariku, jawab Haejin. Tapi jangan bilang padanya jika aku menceritakan hal ini padamu, karena dia bilang sikapnya seperti ini hanyalah rahasia di antara aku dan dia. Yen tersenyum samar. Bukankah Boji juga mengetahuinya? Tidak, saat dia melakukannya, dia akan menyusup di antara kami dengan hati-hati ketika Jungwoo sudah terlelap. Haejin hampir tertawa mengingat tingkah putranya itu. Bahkan setelah kehilangan ingatan, Taehyung masih melakukan hal yang sama. Bedanya, ia tidak lagi menyusup, melainkan secara terang-terangan melakukannya. Jungwoo bilang itu kebiasaan baru setelah Taehyung memiliki ingatan saat ia masih berada di usia 4 tahun. Ayah mertuamu itu bahkan tidak tahu apa-apa.
Ian sudah tersenyum tipis di sana. Berarti 3 hari, tapi aku sudah sangat merindukannya, Omoni. Aku tidak bisa melihat senyumnya ketika hendak pergi tidur. Tidak juga bisa mendengarkan sapaannya ketika baru bangun tidur. Bersabarlah Yena, percaya padaku. Jika suamimu adalah orang yang kuat, dia akan segera bangun dan kembali ke pelukanmu. Neomoni. Taehyung mendengar suara-suara samar menghampiri telinganya. Perlahan, ia merasakan sakit mulai merambat di sekujur tubuhnya yang terasa kaku hingga ia mengerit beran ketika mendengar keributan di sekitar yang menyebut kesadarannya. Jungwoo, cepat panggil dokter, seru Haejin. Susah payah Taehyung mencoba untuk membuka kedua kelopak matanya yang terasa berat. Begitu berhasil, cahaya teramat silau yang menyambutnya, hingga serik kemudian ia memutuskan untuk menutup kedua matanya kembali. Opa, Taehyung opa, panggil Ian berulang kali sembari menggenggam erat tangan suaminya itu. Ia bahkan sudah menangis haru di sana. Taehyung mengerang pelan, menunjukkan jika ia masih berada di sana. Tak berselang lama, keributan lebih besar terjadi. Banyak langkah kaki yang terdengar mendekat, kemudian genggaman tangan hangat itu lenyap. Taehyung hanya bisa pasrah merasakan beberapa tangan mulai memeriksa tubuhnya, dan itu berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar. Banyak kalimat yang ingin Taehyung ucapkan, namun tampaknya untuk mengeluarkan satu kata saja sudah seperti akan menguras habis seluruh tenaganya. Istirahatlah untuk beberapa jam ke depan. Anda akan kembali pulih setelah ini, pesan seorang dokter yang berbisik di telinga Taehyung. Taehyung menurut. Dengan cepat ia terbang ke alam mimpi. Taehyung tidak tahu sudah berapa lama ia tertidur. Ketika terbangun, ia bisa menemukan Yen yang tengah tertidur di sebelahnya, di sebuah kursi, sementara kepala gadis itu berada di ranjang dan terus menggenggam tangan Taehyung. Yena, panggilnya lirih. Yen tiba-tiba tersentak. Ia mendengar suara Taehyung dengan jelas, mengira itu hanyalah sebuah mimpi. Namun ketika mata mereka saling bertatapan, Yen tidak bisa menahan rasa harunya. Opa, kau terbangun? Apa ada yang terasa sakit? Tanya Yen. Di mana Uma dan apa Yana? Tanya Taehyung karena tidak bisa menemukan keberadaan kedua orang tuanya tersebut. Taehyung opa, panggil Yen. Ini pasti pertama kalinya kita bertemu. Selamat datang kembali Taehyung opa yang berusia 28 tahun, ucapnya dengan perasaan campur aduk. Yen menyadarinya saat Taehyung tak lagi memanggilnya Yobu. Selama ini lelaki itu bahkan nyaris tak pernah memanggil Yen dengan namanya. Uma, panggil Taehyung. Apa Mochi berhasil lahir ke dunia? Tangan Yen di sana sudah bergerak untuk menyuapi Taehyung bubur menu sarapannya. Mochi, siapa Mochi? Haejin balas bertanya sembari sedikit beberes di sana. Calon anak Irinona, balas Taehyung hingga membuat tangan Yen berhenti di udara. Kami memberikan panggilan Mochi karena hari itu Irinona yang mengaku kesulitan makan sangat lahap saat menikmati mochi isi stroberi dan coklat. Tidak Taehyung, ia pergi 1,5 tahun yang lalu. Bertepatan dengan saat kau mengalami kecelakaan kala itu, jawab Haejin dengan nada menyesal. Taehyung sudah terdiam di sana, bahkan tak ada nafsu lagi untuk menerima suapan bubur yang Yen sodorkan. Sekali lagi opa kan baru makan 2 suap, pinta Yen. Aku sudah kenyang, telah Taehyung. Hei, mana bisa begitu, makanlah yang banyak agar segera pulih dan pulang dari rumah sakit. Ucap Haejin sudah mengeluarkan aura galaknya. Aku benar-benar sudah kenyang, Uma, balas Taehyung. Aku ingin pergi melihat Irinona, dia pasti sendirian kan di kamar rawatnya. Sok tahu, ada apamu di sana? Lagi pula kau ini masih dalam masa pemulihan, tidak boleh sembarangan jalan-jalan keluar, larang Haejin. Sebentar saja, Uma, pintar lagi itu. Tidak boleh, nanti saja kalau kau sudah diperbolehkan pulang ke rumah, baru boleh datang menemui Airin. Yena, tolong antar aku melihat Irinona. Kali ini Taehyung sudah meminta pada Yen sembari menggenggam tangan sang istri. Kamu memanggil istrimu apa barusan? Yena, Hakim Taehyung. Seumur-umur apamu tidak pernah memanggilku hanya dengan nama, tapi kau berani memanggil istrimu hanya dengan nama di hadapanku seperti itu.
Anak ini benar-benar cari penyakit rupanya. Yen tersenyum tipis mendengar ocehan ibu mertuanya. Tampaknya ini adalah kepribadian asli sang ibu. Hanya saja selama Taehyung sakit kemarin, beliau sengaja menahan untuk tidak mengoceh pada sang anak. Neoma, Miane, aku tidak akan mengulanginya lagi, balas Taehyung. Sekali lagi aku mendengarmu memanggil Yen hanya dengan namanya saja, aku akan mengenalkan istrimu pada lelaki lain, hingga mereka saling jatuh cinta satu sama lain, dan pergi meninggalkanmu. Aja Beijing cukup terdengar seram. Apalagi bagi Yen, lelaki mana yang bisa mendapatkan perasaan gadis itu, jika seluruhnya telah dibawa oleh Taehyung, bahkan tanpa ada yang tersisa. Ania, Yen hanya milikku. Taehyung sudah memeluk arah tubuh Yen di sana, hingga membuat gadis itu merasa terkejut. Melihat hal itu, Haejin mengangguk puas. Memang selama ini Yen tak jarang melakukan skinship dengan Taehyung. Namun kali ini rasanya benar-benar berbeda. Ketika yang melakukannya adalah Kim Taehyung yang berusia 28 tahun. Terasa lebih nyaman, hangat, dan juga terlindungi. Yen menyukainya, namun di saat yang bersamaan, ia juga merindukan sosok Taehyung yang polos dan lucu. Opa, apa? Taehyung melakukan kontak mata dengan sang istri. Yen tidak tahu apa yang membuatnya tiba-tiba merasa tersipu. Tatapan lelaki itu benar-benar sangat berbeda sekarang. Kau baru makan 2 suap. Tambah 3 suap lagi, setelah itu aku akan membawamu pergi jalan-jalan, ucap Yen. Taehyung sudah tertawa ringan di sana. Aku bukan Taehyung yang berusia 4 tahun lagi, ya Boya. Ya, Yen melupakan fakta itu. Dia refleks mengucapkan kalimat itu karena sudah terbiasa saat hendak membujuk Taehyung melakukan sesuatu agar menurut. Tapi karena istriku yang meminta, tentu saja aku tidak bisa menolaknya begitu saja kan? Tanya Taehyung yang segera dijawab dengan anggukan senang Yen. Kalau begitu Taehyung apa harus habiskan buburnya, pinta Yen. Tapi harus ada syaratnya. Apa? Berikan aku selamat malam sebelum tidur nanti, bisik Taehyung takut Haejin mendengarnya. Syarat macam apa itu? Itu kan memang rutinitas kita berdua setiap malam, jadi apa minta syarat yang lain saja? Balas Yen ikut berbisik. Kalau begitu, tunggu sampai aku keluar dari rumah sakit ini. Memangnya apa yang akan Opa lakukan? Tanya Yen penasaran. Mencetak generasi baru untuk menempati silsilah keluarga kita, jawab Taehyung dengan senyum jahil. Aku mau punya 3. Yen sudah menutup mulutnya tak percaya. Tapi Opa? Aku maunya 4, lanjut Yen. Taehyung menganjut heran di sana. Jangan menawar ya Boya, 5 baru setuju. Yen kelepasan tertawa hingga membuat perhatian Haejin teralih. Astaga, pasangan suami istri ini langsung akrab ya ketika baru sekali bertemu. Apa yang Oma katakan, kami sudah hampir setengah tahun bersama, protes Taehyung. Haejin mengangguk mengerti. Akur-akur ya kalian berdua, melihat kalian begini saja aku sudah merasa bahagia. Yen pikir bertemu dengan Taehyung yang berusia 28 tahun akan membuatnya menjalani masa adaptasi lagi. Kekhawatiran akan rasa canggung dan tak nyaman nyatanya tak terbukti. Yang ada justru di luar dugaan, Taehyung yang berusia 28 tahun benar-benar sosok yang manis dan hangat. Yen merasa ia sudah jatuh cinta lebih dalam lagi ke dalam pesona sang suami.